Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir tentang keluarga yang memuliakan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 15 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, haleluya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, saya percaya kita semua luar biasa karena ada Tuhan dalam hidup kita, amin. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah apakah dunia melihat Kristus lewat keluargamu. Jujur, gambaran tentang keluarga hari-hari ini banyak yang rusak. Karena itu kemarin saya melihat data saudara. Ya, tingkat perceraian semakin naik tinggi, ya, dan di kalangan Kristen pun. Bahkan yang lebih unik kemarin saya lihat data di Indonesia ini anak-anak muda yang berusia 25 sampai 40 tahun banyak yang belum menikah. Ya, ini menjadi persoalan khususnya juga bagi gereja. 25 sampai 40 mereka lebih memilih jomblo. Kenapa? Karena mereka berkata, "Duh, lihat keadaan sekarang ya. Orang nikah, terus suaminya selingkuh, terus ini, terus begini. Jadi kita lebih memilih, ya udah nggak usah menikah aja." Ya, lama-lama Indonesia ini jadi kayak di Jepang, saudara. Di Jepang tuh banyak rumah-rumah yang kosong. Kenapa? Nggak ada orang, nggak ada penghuni, kekurangan penduduk. Ya, jadi saya lihat kemarin ada yang ikut demo tulisannya bosan jadi WNI, bisa dikirim ke Jepang, banyak rumah kosong. Kalau udah nggak mau tinggal di Indonesia. Bagaimanapun Indonesia adalah tumpah darah kita, amin. Sebagai orang Kristen, mari kita terus berdoa buat bangsa ini, amin. Ya, dukung saudara, pemerintah yang sudah ada, jangan kita ikut-ikutan. Karena siapapun pemerintah itu adalah wakil Allah, kata firman Tuhan, amin. Dan kita harus berdoa, ya. Hari ini kalau kita masih ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan. Ketika kita hidup rukun bersama dalam keluarga, dalam berbangsa, maka kita akan menjadi contoh terang bagi banyak orang. Saya melihat ya 25 sampai 40 tahun pada tidak menikah sekarang. Kenapa? Karena gambaran tentang keluarga itu rusak. Ya, bagaimana membenahinya? Kita nggak usah muluk-muluk. Ayo kita mulai dari kehidupan keluarga kita dulu aja. Ya, jangan bilang tuh keluarga tetangga saya, Bu. Nggak usah, keluarga kita. Amin. Kita mulai dari keluarga kita. Coba kita baca dulu bersama Injil Matius 5. Saya pengen kita baca dari ayat 14 sampai ayat 16. Ya, Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Baca 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini perintah dari Tuhan Yesus buat saudara dan saya, bahwa kita harus menjadi terang Tuhan di tengah dunia yang sudah gelap. Apa yang dimaksud dengan terang dunia di sini? Ya, kata aslinya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu postokosmo, yang artinya apa saudara? Terang yang berasal dari Kristus sebagai pusat terang. Hari-hari ini kita dituntut menjadi teladan, tetapi hanya berdasarkan dari satu sumber terang, yaitu Kristus. Karena sekarang banyak etika-etika dunia yang muncul sepertinya benar, tetapi kalau bukan dari Kristus, maka itu bukanlah terang, ya. Banyak
kata-kata yang kelihatannya benar, apalagi anak-anak muda di sosial media sekarang. Ya, contoh kalau kamu menikah, suamimu itu kasar, toksit, buat apa? Kamu lah layak bahagia, karena itu cerai aja. Masa kamu mau menghabiskan waktu dengan suami yang model begitu? Jadi sekarang orang kalau mau bercerai itu ringan aja, bahkan sekarang ada pesta perceraian. Ya, makin aneh dunia ini, agak lain. Perceraian dipestakan, saudara. Ya, dan itu orang Kristen. Ya, saya komen di situ, sedih banget ya melihat nilai firman Tuhan. Kenapa ada pesta perceraian? Saya dihujat sama orang. Lu pendeta tolol. Terus kalau dia udah bahagia, tidak bahagia dengan pernikahannya, lu suruh dia nikah terus gitu, mempertahankan pernikahannya. Sekarang ini yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Hati-hati dengan nilai dunia yang terus berubah. Ya, saya yang menyatakan kebenaran malah dihujat semua orang. Ya, dan itu yang like puluhan ribu, saudara. Ya, tentang pesta perceraian. Mereka merayakan pesta perceraian. Dunia semakin tidak menentu, kebenaran menjadi sesuatu yang salah, tapi yang salah menjadi sebuah kebenaran. Kitab Yesaya berkata, celakalah orang yang menganggap yang baik itu jahat, yang jahat itu baik. Catat baik-baik. Celakalah orang yang menganggap kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Ya, tapi sekarang ini terjadi. Ya, dan kita harus berhati-hati. Ini adalah sebuah pesan dari Tuhan Yesus, dan ini adalah bermakna terang itu hanya berasal dari Kristus. Jadi karena itu Bapak Ibu, bagaimana keluarga kita bisa menjadi terang? Tidak ada cara lain. Ayo kembalikan nilai Kristus di dalam keluarga. Apa tuh nilai Kristus dalam keluarga? Kenapa banyak keluarga Kristen hancur? Yang pertama, karena tidak ada lagi fungsi Alkitabiah di dalam keluarga itu. Apa fungsi Alkitabiah? Yang pertama, suami harus menjadi imam. Kristus adalah kepala, ya, dan suami adalah wakil Kristus, dan istri dan anak-anaknya. Tapi yang saya dengar sekarang ibu-ibu pada curhat, Bu, gimana ya? Suami saya tuh diajak doa susah banget. Ya, kalau diajak doa susah. Ya, saya cuma ajak doa lu, nggak ngajak ngapa-ngapa, nggak mau dia. Saya bingung, Bu, padahal Alkitab bilang suami harus menjadi imam. Coba bapak-bapak di sini sebagai suami bilang, aku adalah imam dalam keluarga. Tolong, ini perintah dari mimbar. Yang tidak mau ketahuan nih, nggak mau doa ini. Ya, coba bapak-bapak bilang, aku adalah imam dalam keluarga. Ya, tunjuk dirimu, aku adalah imam dalam keluarga. Yang nggak mau ini pasti nggak pernah doa ini di rumah nih. Boro-boro ngajak istri anaknya doa. Kenapa saudara? Keluarga tidak bisa menjadi terang di luar karena fungsi Alkitabiahnya rusak. Suami tidak mau menjadi imam. Ya, saya bilang sama ibu itu, ya kalau suamimu nggak mau berdoa, ibu aja dulu deh. Sambil doakan suamimu supaya dia bertobat. Ya, kembalikan itu saudara. Bapak-bapak, engkau terpanggil menjadi imam yang harus membawa istri dan anak-anakmu datang kepada Tuhan. Ya, sekarang bapak-bapak itu disuruh doa enggak mau. Ya, suruh cari Tuhan enggak mau, suruh baca Alkitab enggak mau. Ditanya, Bapak ngerti firman, bagaimana mau ngajarin anak firman? Bapak saja tidak mengerti firman. Kalau bapak menjadi imam dalam keluarga, maka bapak mengajarkan istri dan anak-anaknya firman Tuhan. Ya, tapi hari ini apa yang terjadi? Ya, satu kisah di satu gereja, anak sekolah minggu namanya Yosua nangis. Bapaknya tanya, kenapa kamu nangis Yosua? Tadi aku sekolah minggu, terus ibu guru tuduh aku merobohkan tembok Yeriko. Bapaknya bilang, tapi bukan kau kan yang robohkan? Bukan, aku cuma di kelas. Ya. Lalu mamanya bilang, ini gimana Pak? Papanya bilang, tenang, aman. Ya, tinggal tanya berapa kerugian, Papa bangun lagi. Soalnya papanya kontraktor. Saudara, kalau kita nggak ngerti firman, bagaimana kita mengajarkan anak kita firman? Makanya kita perlu baca Alkitab setiap hari. Amin bapak-bapak? Bapak-bapak saja amin? Puji Tuhan. Ya, ayo kita baca Alkitab.
Supaya keluarga kita itu menjadi terang, agar kita ini bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau di dalam keluarga. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa menjadi terang? Ayo, hormati Tuhan lebih daripada segala-galanya dalam keluarga. Saya mau kita belajar dari keluarga Imam Eli. Imam Eli, dia seorang imam di Israel. Tapi dia gagal sampai di akhir hidupnya, kebinasaan menimpa keluarganya. Imam Eli lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Anak-anaknya Hofni dan Pinehas memakan daging kurban yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan, yang harusnya dibakar bagi Allah menjadi korban persembahan, itu dimakan sama anaknya. Imam Eli tahu, tapi dia tidak tegur anaknya, dia tidak suruh anaknya menghormati Tuhan. Dia juga meniduri para pelayan-pelayan di mezbah. Anak-anaknya ini tiduri. Ya, para penyanyi, penari di latar ditiduri sama anak-anaknya Imam Eli. Dan Imam Eli tidak menegur mereka. Hari ini banyak orang tua yang tidak berani menegur anak untuk sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan. Ya, apa sih kesuksesan bagi kita di dunia ini? Mungkin engkau hari ini seorang pengusaha sukses. Mungkin engkau seorang yang punya pangkat yang hebat. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Kalau anak-anak kita tidak menuruti dan tidak tunduk kepada firman, tidak menghormati Tuhan, buat apa? Saya selalu bilang sama anak-anak saya, jangan pernah kamu mempermalukan nama Tuhan. Kamu gak usah, kalau mami dipermalukan mah biasa, kita manusia. Tetapi engkau harus menghormati nama Tuhan. Kau jaga hidupmu bukan karena kau anak pendeta, tapi engkau anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Ajarkan firman Tuhan, ajarkan anak-anak kita untuk hidup menghormati Tuhan. Imam Eli gagal, apa yang terjadi? Tuhan murka karena imamnya sudah gagal, tidak lagi menghormati Tuhan. Buat apa kalau imam gak menghormati Tuhan? Bagaimana dia bisa mengajarkan umat untuk menghormati Tuhan kalau dia saja sudah tidak menghormati Tuhan? Apa yang terjadi? Tuhan izinkan Israel diserang saudara. Mereka kalah dalam peperangan sekalipun mereka membawa tabut Allah. Zaman dulu tabut Allah bicara tentang kehadiran Tuhan. Kemanapun bangsa Israel berperang membawa tabut Allah, mereka pasti menang karena berarti Tuhan hadir. Tapi saat itu Tuhan murka melihat kehidupan keluarga Imam Eli yang sudah tidak lagi menghormati Tuhan. Karena imamnya begitu, ya umatnya apalagi. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan tidak menghormati Tuhan. Mereka kalah, tabut Allah dirampas. Anak Imam Eli mati saudara. Ketika disampaikan kepada Imam Eli anaknya mati, Imam Eli jatuh dari tempat duduknya dan dia mati di tempat. Kebinasaan, murka Tuhan turun atas keluarga ini. Bukan hal yang main-main. Kita merindukan satu saat nanti kita dan anak-anak kita sama-sama bertemu di sorganya Tuhan yang mulia, amin. Ya, itu kerinduan kita. Karena itu Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 berkata begini saudara. Kenapa kita nggak bisa menjadi terang dan menjadi berkat? Yohanes 3 ayat 19 sampai 21, dan inilah hukuman itu kata firman Tuhan. Terang telah datang ke dalam dunia, Kristus sang pembawa terang itu. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang. Supaya apa? Perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Inilah hukuman itu. Kalau orang terus berbuat jahat, dia tidak mencintai terang. Dia nggak datang pada terang. Yesus adalah terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Kita harus melekat pada Yesus. Makanya nubuatan tentang kedatangan Kristus diucapkan. Bangsa yang diam dalam kegelapan dan dinaungi maut telah melihat terang yang besar. Kegelapan identik dengan maut, kebinasaan. Tetapi terang identik dengan kehidupan yang kekal. Apa itu yang menjadi penghukuman Tuhan? Kalau kita suami, istri, anak-anak
Dalam keluarga kita tidak mau datang kepada terang itu, yaitu Kristus. Kenapa orang gak mau datang kepada Kristus sungguh-sungguh? Karena perbuatan mereka itu jahat. Karena ketika mereka ada dalam terang, akan terlihat perbuatan mereka itu. Makanya saya bilang, orang yang sudah sudah bertobat terima Yesus, tapi kalau masih suka tempat yang gelap, kedugem, ya, ajek-ajek, goyang-goyang kepala, itu kan tempat-tempat gelap. Di sana isinya percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Ya, kalau kau berkata kau sudah terima Yesus, tapi kau masih suka pergi ke tempat yang begitu, fix saudara, dalam dirimu itu ada roh kegelapan dan bukan roh Tuhan. Karena orang yang sudah menerima Kristus dan terang, dia nggak mungkin mau pergi ke tempat begituan. Dia tidak akan betah di sana. Ada kesaksian seorang artis yang akhirnya bertobat. Dia pergi ke dugem, istrinya berdoa di rumah. Dia lihat di dugem itu ternyata semua itu setan, orang-orang di sana saudara, di dalam alam roh. Dia lari ketakutan seperti dikejar setan. Dia pulang ke rumah, sampai di rumah dia bilang ke istrinya, saya lihat mereka semua itu berubah jadi setan. Dari situ dia bertobat dan dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tinggalkan semua keduniawiannya, kenajisannya, percabulannya. Jangan main-main. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kata firman Tuhan, penghakiman sedang dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan kalau kita saja hampir tidak selamat, apakah yang akan terjadi? Dan apakah kesudahannya dengan orang-orang yang tidak percaya pada janji Tuhan? Mari kita sungguh-sungguh berjuang. Bawa anak-anak kita untuk hidup menghormati Tuhan. Jangan seperti Imam Eli. Tidak mau datang kepada kebenaran. Tidak mau datang kepada terang. Ya, Bapak Ibu yang ada di sini. Kita mulai dari keluarga kita yuk. Siapa di sini yang tiap hari masih berantem? Di rumah suami istri nggak ada? Saya doakan semua terangkat hidup-hidup ini naik ke surga seperti Henok. Mau terangkat hari ini? Ya, yang namanya beda pendapat itu boleh. Berselisih paham itu boleh. 5 menit cukup. Sekali lagi ya, kayaknya tidak yakin dengan dirinya sendiri nih. Beda pendapat suami istri itu boleh, selisih paham boleh, tapi 5 menit saja cukup. Bilang, sekali lagi bilang, Tuhan catat mulut-mulut yang berkata ini, malaikat tolong dicatat dan materaikan mulut mereka ini. Bisa kita ini beda pendapat, bisa namanya 2 pribadi jadi 1. Ya, itu enggak gampang. Sedangkan orang yang kembar siam aja lahir satu badan, ya mereka sampai gede saudara, sampai kuliah. 1 badan 2 kepala, 1 badan 2 kepala ini. Lalu ditanya mamahnya, ada kendala nggak waktu besarkan mereka? Mamanya bilang waktu kecil enggak, ketika besar sering berantem, gigit-gigitan, jambak-jambakan rambut, kan kepalanya 2. Mamanya bilang nggak bisa dipisah karena badannya 1. Berantemnya kenapa? Yang 1 pengen pakai baju merah, 1 pengen pakai baju biru. Badannya cuma 1. Ini yang 1 jantung, 1 hati, 1 tubuh, 1 DNA, 1 benih. Tapi ada 2 kepala. Bisa berantem. Itu sampai berdarah-darah kalau gigit-gigitan. Apalagi suami istri. 2 badan, 2 kepala. Toh? 2 jantung, 2 hati, 2 DNA yang berbeda, 2 latar belakang yang berbeda, 2 otak yang berbeda. Jadi tiap hari ribut? Biasa enggak? Yang bilang biasa angkat tangan. Yang bilang tidak biasa angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Bingung semua. Biasa saudara, namanya juga 2 kepala. Soal makan saja bisa jadi panjang. Tanya sama suami, makan apa hari ini? Terserah. Terserahnya suami itu mengandung arti. Nah, suami saya tertawa. Cuma dia yang tertawa katanya. Tertawanya itu juga mengandung arti. Sebaliknya kalau suami tanya istri makan apa, saya istri jawab terserah. Apalagi terserahnya istri. Ya enggak bapak-bapak? Ya.
lebih dalam lagi maknanya. Ya udah makan padang ya. Kok padang terus toh? Aku udah bosan padang. Tadi katanya terserah. Ya tapi yang lain. Mie enggak dong, aku kan lagi diet. Lah tadi katanya terserah. Tapi jangan mie. Ribut itu. Ya bisa talak 1. Cuma gara-gara makanan. Saudara, dalam hidup ini kita memang diciptakan berbeda. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau tiap hari kita ribut? Dari anak-anak stres, saya banyak melihat anak-anak yang akhirnya jatuh dalam narkoba, dalam free sex, hidup mereka hancur karena dimulai dari keluarga. Keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan, suami istri berantem terus, ribut terus. Anak-anakmu tidak mengalami damai sejahtera. Makanya saya bilang, apa tolak ukur keluarga kita ini menjadi keluarga surgawi? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, pakaian, mobil mewah, rumah mewah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ya, rumah mewah boleh, tapi kalau nggak ada kebenaran, nggak ada damai, nggak ada sukacita, buat apa? Tiap hari ribut saja, saudara. Ya, kita berdoa supaya Tuhan beri kita ini damai sejahtera. Dan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Roma 13 ayat 11 sampai ayat 14 kita baca bersama. Roma 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yuk kita baca 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan. Hal ini apa? Harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Baca yuk. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Coba senggol kanan kiri mau bilang bangun dari tidur. Apalagi kalau ada yang ngantuk-ngantuk begini, cepat pukul yang kenceng. Woi, bangun dari tidur. Ya, ini waktunya dengar khotbah bukan tidur. Ya, orang lagi khotbah dia begini. Ya, bayangkan saya ini udah keringetan, hari ini saya udah khotbah 4 kali dan kamu begini-begini di situ ya. Saudara, bangun dari tidur. Kenapa? Karena sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi. Apa artinya keselamatan sudah lebih dekat? Hari ini kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Keselamatan kita belum kelihatan sekarang. Bagaimana kita lihat keselamatan kita? Alkitab berkata, berjuanglah sampai di garis akhir, sampai pada penghakiman Kristus kelak Yesus datang. Barulah keselamatan yang sesungguhnya itu dinyatakan pada zaman akhir. Yesus akan datang dan disitulah Yesus berkata, maka disitulah aku akan berterus terang kepadamu. Siapa yang benar-benar diselamatkan? Tidak semua orang Kristen yang ada di gereja bisa masuk surga. Kalau engkau cuma punya iman rata-rata dan tidak mencapai standar Kristus, maka kita nggak bisa, saudara. Ya, ada standar Kristus bagi orang percaya. Bagi kita keluarga, bangun dari tidur. Ya, jadi jangan bilang sekarang kita udah selamat, belum. Memang keselamatan sudah Yesus berikan, tapi Alkitab berkata hanya mereka yang mengerjakan keselamatan itu sampai garis akhir, mereka akan melihat, menerima tiket untuk bisa masuk surga. Hari sudah jauh malam, baca bersama. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Untuk bisa menjadi terang Kristus, kita harus pakai perlengkapan senjata terang. Bagaimana pakai senjata terang itu? Baca sama-sama. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini yang suka-suka dugem ini. Jangan dalam kemabukan, pesta pora, ya. Jangan dalam percabulan, dalam hawa nafsu, dalam perselisihan dan iri hati. Terang Kristus tidak bisa bercahaya bagi kita kalau ada dosa-dosa ini dalam hidup kita.
iri hati, kedengkian, amarah, hawa nafsu, percabulan, kenajisan. Masih ada di sini yang selingkuh? Boleh angkat kaki? Ya, yang selingkuh enggak ada ya lagi ya. Masa enggak tobat-tobat sih ya? Udah cukup ya, tobat ya yang masih suka-suka selingkuh itu ya. Ingat umur, bapak-bapak ya. Kalau ada ya di sini bapak-bapak yang masih suka selingkuh, ingat umur. Ya, jangan sampai lagi selingkuh di hotel, malaikat cabut nyawamu itu. Ya, yang ada boro-boro masuk surga, masuk koran kau. Masuk berita. Ya. Ditemukan ya mayat di kamar hotel bersama seorang perempuan. Malu nggak itu? Ya, sadar bapak-bapak. Ibu-ibu juga kalau ada yang selingkuh, sadar ibu-ibu. Karena ibu-ibu juga selingkuhnya sama bapak-bapak. Soalnya saya tuh ngomong bapak-bapak selingkuh, saya dimarahin sama bapak-bapak. Katanya gini, Ibu Debbie tuh kalau khotbah cuma ngomong bapak-bapak terus yang selingkuh. Padahal Ibu Debbie tahu nggak itu yang selingkuh bapak-bapak juga sama? Iya juga ya. Saya pikir iya juga ya. Betul juga. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi ada juga bapak-bapak sama bapak-bapak. Ini lebih gila lagi. Cumi sama gurita. Ya, bertobat ini juga akhir zaman. Ya, terjadi sekarang, semua terjadi. Alkitab berkata kalau kita mau menjadi terang Kristus, keluarga kita menjadi terang, maka buang semua ini, hiduplah seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Kalau ada musuh, berdamai. Amin. Dengan ipar, dengan mertua. Saudara, itu hidup punya musuh itu tidak enak loh. Kita kayak dikejar-kejar. Tapi kalau nggak ada musuh itu hidup damai sejahtera saja ya. Tetapi apa dikatakan? Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini banyak nih orang Kristen nih. Merawat tubuh terus untuk keinginannya. Rawat tubuh untuk memuliakan Tuhan. Pelayanan sana, amin. Ya, jangan merawat tubuh hanya untuk memuaskan keinginannya. Nge-gym 12 jam sehari. Astagfirullah. Ya, kau baca Alkitab berapa jam, kau doa berapa jam, kau nge-gym 12 jam. Itu udah hawa nafsu itu. Ya, boleh nge-gym boleh, tapi harus dilandasi dengan rasa takut akan Tuhan. Tubuhmu ini persembahkan bagi Tuhan. Saya mau ngapain ya? Pelayanan, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Jangan merawat tubuhmu hanya untuk memuaskan keinginannya ibu-ibu. Ganti hidung sampai berapa kali? Ya, ada ini banyak hidungnya, hari ini bengkok kiri, besok bengkok kanan, besok bengkok atas, bengkok bawah. Ya, hati-hati kena sarafnya nanti bibirnya ikut keangkat loh. Coba bersyukurlah dengan dirimu yang sudah kau punya. Bersyukurlah dengan hidupmu yang sudah kau punya. Kalau engkau tidak bersyukur, bagaimana mungkin engkau bisa memuliakan Tuhan? Ya, jangan ya. Saya ditawari satu klinik, ibu mau nggak treatment? Semua boleh bu, gratis. Yang penting ibu bikin story aja sama reels. Saya bilang enggak. Kenapa bu? Saya takut mati, malaikat tidak kenal saya. Mau masuk pintu surga, Debbie Basir tuh dulu hidungnya pesek. Kenapa ini mancung? Ya, saya tidak dikenal, harus bikin akte baru lagi nanti. Coba ibu-ibu ya, jangan hanya merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginannya, tapi tubuh ini kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus sehat. Kenapa? Aku harus sehat karena aku harus memuliakan nama Tuhan. Melayani orang lain. Ya, jangan hanya memuaskan diri. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Bawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan. Bawa keluarga kita dekat dengan Tuhan. Orang tua, tanamkan pada anakmu, jangan menikah dengan yang tidak seiman. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Karena persamaan apakah yang terdapat antara Allah dan berhala? Setidaknya itu yang kita ingatkan. Supaya mereka tidak menyangkal Kristus. Mereka tidak membuang Tuhan hanya demi pernikahan, hanya demi uang. Banyak orang tua yang gagal karena tidak mampu mengingatkan anak-anak mereka. Saya berdoa kita semua berjuang sampai di garis akhir.
Kita orang tua melakukan yang terbaik sebisa kita mungkin. Melakukan firman Tuhan. Selanjutnya itu bagian Tuhan yang akan turut bekerja. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi terang, pakai perlengkapan senjata terang, dan dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tapi kita mau sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Amin saudara. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita ini adalah penyembahan. Ku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Penyembahan bukannya sebuah lagu, tapi hidup yang kami persembahkan bagi Tuhan. Keluarga yang kami persembahkan bagi Tuhan. Itu adalah penyembahan kami. Bangkit berdiri bersama saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir tentang keluarga yang memuliakan Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini, kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Judul bacaan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Dalam ayat yang pertama, dia katakan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita sebagai orang percaya menceritakan baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, dan perlu kita renungkan itu dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita baik. Luar biasanya Tuhan, tidak ada tandingnya dalam kehidupan kita lewat hari lepas hari. Sehingga dalam ayat yang kedua, bersyukur kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ternyata kasih setianya tetap dari dulu, sekarang, selama-lamanya tetap kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita mau merenungkan itu dalam kehidupan kita selagi kita ada, dan kita mau menikmati hari-hari yang baik. Sehingga di dalam ayat yang keempat, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam kehidupan kita, kita menceritakan keajaiban Tuhan yang kita rasakan dan yang kita nikmati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang kelima, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan kita rasakan dan kita menikmati. Dengan kasih itu kita menceritakan kebijaksanaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau katakan Tuhan kita luar biasa. Di dalam ayat yang ke-6, kepada Dia yang menghemparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam ayat yang ke-7, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ayat yang ke-8, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan.
Dalam ayat yang ke-9, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ayat yang ke-10, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-11, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam ayat yang ke-12, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam ayat yang ke-13, kepada Dia yang membelah laut Tiberia menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dalam ayat yang ke-14, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa dan ajaib, dan tidak ada tandingnya. Apapun yang kita lakukan tidak sama dengan kasih setia Tuhan. Semua yang Dia lakukan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ayat yang ke-16, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dalam ayat yang ke-17, Dia katakan kepada Dia yang memukul kepala raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bapak, Mama, saudara sekalian, mari kita hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan, dan kita dijaga dan kita dipelihara dalam karya keselamatan. Kita bawa firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mau merenungkan firman Tuhan mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.